si wanita Indonesia sudah sah menikah di Belanda dengan seorang Belanda, kemudian dalam perjalanan perkawinan mereka bercerai pakai putusan hukum Belanda. Nah, si wanita pulang kan ke Indonesia. Nah, kemudian status dia, apakah dia wanita yang bebas atau wanita yang masih terikat dalam perkawinan? Nah, hukum mana yang harus dipakai? Jadi ini masalahnya bukan cuma soal putusan pengadilannya asing untuk bisa dieksekusi di Indonesia, tapi juga mengenai putusan Indonesia bisa dieksekusi di luar negeri, di pengadilan asing. Begitu perusahaannya dibuat di Indonesia, ada undang-undang penanaman modal kita ya, bisa joint venture dengan pihak asing harus berbentuk PT sesuai PT-nya Indonesia. Jadi undang-undang PT yang harus diberlakukan. Nah, itu artinya apa? Mentang-mentang pengadilannya Indonesia, apakah hakim Indonesia otomatis harus pakai hukum perdata Indonesia? Jawabannya enggak. Why not? Halo, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat, semangat, dan bahagia. Senang sekali WhatsApp podcastnya Kemenkum RI kembali hadir menjumpai Anda. Jadi masih banyak sampai saat ini ibu-ibu ya warga negara Indonesia yang pasca perceraian lintas negara itu sulit sekali mendapatkan atau menagih nafkah anak karena putusan pengadilan asing tuh nggak bisa langsung dijalankan di Indonesia. Selain itu juga makin banyak perusahaan Indonesia yang bekerja sama dengan entitas asing. Nah, ini amit-amit ya kalau tiba-tiba bangkrut atau pilot gitu ya, terus asetnya ada di Indonesia dan di luar negeri, kira-kira gimana ya? Nah, ternyata persoalan-persoalan ini tuh masuk dalam ranah hukum perdata internasional atau HPI yang saya bilang tadi sebenarnya jarang dibahas tapi sebenarnya deket banget dengan publik gitu. Apalagi di era globalisasi ini di mana interaksi lintas negara tuh semakin mudah. Ada Dr. Rahmi Mulyati, Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan juga ada Dr. Bayu Seto Harjo Wahono, Ketua Asosiasi Pengajar dan Pemerhati Hukum Perdata Internasional. Dan tentunya ada Akvirta Armilia Sativa, Ibu Direktur Otoritas Pusat dan Hukum. Nah, ini aku ke Pak Bayu dulu deh. Pak Bayu ini supaya masyarakat Indonesia punya pemahaman atau gambaran yang sama gitu loh. Sebenarnya hukum perdata internasional ini kalau dalam praktek sehari-hari ini masuknya kemana aja sih selain soal status anak karena pernikahan campur dan lain-lain gitu. Baik, jadi hukum perdata internasional dari namanya kita bisa menyimpulkan ini pasti bidang hukum nasional. Jadi hukum Indonesia tapi yang mengatur soal-soal perdata. Kenapa ada internasionalnya? Karena perkara perdatanya itu ada unsur asingnya. Unsur asing itu bisa kita lihat dari misalnya perkawinan seorang WNI dengan seorang WNA, atau sebuah perusahaan dibuat atas dasar perjanjian perusahaan asing dengan perusahaan Indonesia, atau ada kasus ganti rugi karena pencemaran nama baik yang dilakukan di luar negeri yang dirugikan Indonesia. Sehingga ada persoalan hukum mana nih yang harus dipakai. Ada persoalan perkaranya bisa nggak diajukan di Indonesia. Ada persoalan kalau misalnya perkaranya diajukan di pengadilan asing, tahu-tahu ada putusan itu bisa diaku nggak di Indonesia, bisa dilaksanakan nggak di Indonesia. Nah, 3 persoalan pokok inilah yang sebetulnya menjadi bidang khusus hukum perdata internasional, sehingga ada kemungkinan nanti hukum perdata internasional itu menunjuk oh ini harus berlaku hukum Indonesia, berarti baru hukum sektoral Indonesia yang berlaku. Begitulah kerjanya. Gitu. Nah, kalau Bu Hakim, Bu Rahmi, sejauh ini tantangannya tuh ada di mana nih dalam implementasi nih HPI ini gitu? Ini dalam pemeriksaan perkara ya di pengadilan ya. Saya membagi di sini kepada tiga tahap ya. Pertama pada waktu pra persidangan, waktu pemanggilan pihak itu apabila tergugatnya berada di luar negeri, nah kita kan ada unsur asing di situ. Kemudian pada waktu pemeriksaan perkara di situ adalah mengenai saksi.
Misalnya saksinya berada di luar, bagaimana kita cara menyaksi, atau alat buktinya ada di luar, bagaimana cara kita membawa alat bukti dari luar itu ke sini. Yang ketiga itu mengenai pelaksanaan putusan asing, misalkan ya contoh dia nyatakan pilot di negara lain, kemudian asetnya ada di Indonesia. Bagaimana kredit kurator asing itu melakukan pengurusan dan pemberesan data pilot di Indonesia. Kemudian juga terhadap putusan kita, misalkan kita menyatakan debitur pilot di Indonesia dia punya aset misalkan di Singapura, bagaimana kita bisa menjangkau aset debitur itu di luar. Nah itu jadi harus timbal balik ya. Nah Bu Firta, ini apakah karena latar belakang inikah akhirnya pemerintah negara hadir untuk harus dibuat RUU nih gitu, apakah atau ada pertimbangan lain? Ya, jadi Mbak, ini kan proses RUU HPI ini pembentukannya nggak cuma 1-2 tahun ya Mbak, ini dimulai dari tahun 1983, jadi prosesnya itu sangat panjang. Nah, kenapa sih urgensinya atau kebutuhannya nih pemerintah mendorong untuk pembentukan RUU HPI, selain yang tadi disampaikan oleh Pak Bayu dan juga yang mulia Bu Rahmi, bahwa saat ini nih kita nih masih mendasarkan terhadap aturan-aturan dari peninggalannya kolonial, yaitu dari pasal 16, 17, 18 AB dan juga 436 RV yang mengatur mengenai status personal itu merujuk kepada kewarganegaraan, untuk terhadap status benda di mana benda itu terletak, dan juga terkait dengan peristiwa dan perbuatan hukum itu mengacu kepada di mana peristiwa dan perbuatan hukum itu terjadi. Dan juga 436 RV itu jadi putusan asing yang tadi disampaikan oleh Bu Rahmi itu tidak serta-merta dapat dilaksanakan nih saat ini di Indonesia. Dengan 3 prinsip HPI dan juga 436 RV ini dirasa tidak cukup nih untuk dapat menyelesaikan persoalan-persoalan HPI yang semakin kompleks yang tadi dijabarkan oleh Pak Bayu, karena kan sekarang udah semakin globalisasi, transaksi bisnis antar negara, terus juga lalu lintas orang juga semakin antar negara semakin tinggi, sudah semakin borderless lah antara satu negara dengan negara yang lain. Nah, inilah ada kebutuhan untuk diperlukannya pengaturan yang lebih komprehensif. Ini juga sejalan dengan apa yang menjadi kebijakan dari Presiden kita Pak Prabowo untuk dapat meningkatkan investasi asing nih di Indonesia, di mana salah satu pengukurannya itu adanya BREDI menggantikan UDB ini dari World Bank. Salah satu komponennya itu adalah untuk pengakuan dan pelaksanaan putusan asing ini juga jadi satu komponen. Intinya apa yang menjadi dorongan bagaimana kita bisa membuat pembaharuan hukum, menggantikan yang peninggalan kolonial di satu sisi, tapi juga memberikan kontribusi yang sangat penting bagi penyelesaian persoalan-persoalan HPI yang semakin kompleks. Ditambah lagi tetap menjaga kepentingan dan juga kedaulatan nasional. Itu Mbak. Nah, tadi kata-kata semakin kompleks itu loh, Pak Bayu. Sebenarnya yang termasuk ranah HPI ini apa aja sih? Jadi kalau kita kenal hukum perdata, itu kita kenal hukum tentang orang, status orang, tentang keluarga, perkawinan, perceraian, adopsi, dan sebagainya. Lalu tentang benda bergerak, benda tetap, hak cipta, hak kekayaan intelektual, dan sebagainya. Lalu tentang kontrak-kontrak, perjanjian. Lalu tentang perbuatan melawan hukum, waris. Nah, itu semua sekarang bisa terjadi, semua ada unsur asingnya. Saya punya kekayaan di Indonesia dan di tempat asing, ketika saya meninggal, saya membuat testamen di Indonesia. Nah, apakah hukum Indonesia bisa berlaku juga untuk mengatur kekayaan saya yang di luar negeri? Yang belum tentu, tergantung asasnya. Asasnya ada di mana ya, di Undang-Undang HPI itu. Apakah hukum waris Indonesia bisa dipakai nggak untuk kekayaan saya yang ada di Singapura misalnya? Ya, semacam itu. Nah, itu di berbagai bidang.